Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di video ini kita akan membahas sosok penting dalam pembaruan Islam modern, yaitu Muhammad Abduh, seorang ulama, pemikir, sekaligus reformis besar dari Mesir yang dikenal dengan gagasannya tentang teologi progresif. Nah, mungkin kalian pernah dengar namanya di pelajaran agama Islam, filsafat Islam, atau teologi modern. Tapi sebenarnya siapa sih Muhammad Abduh itu dan apa maksudnya teologi progresif? Yuk kita bahas bareng-bareng. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di sebuah desa yang bernama Mahalat Nasr di delta Sungai Nil, Mesir. Beliau tumbuh dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang petani, tapi cukup perhatian terhadap pendidikan anaknya. Sejak kecil, Abduh dikenal cerdas dan kritis. Ia belajar membaca Al-Quran di kampungnya, lalu melanjutkan ke Al-Azhar, salah satu universitas Islam tertua di dunia. Nah, disinilah titik balik dimulainya. Waktu belajar di Al-Azhar, Abduh merasa kurikulum keagamaannya terlalu kaku. Hanya berfokus pada hafalan dan tidak mengajarkan pemikiran rasional. Ia merasa Islam yang ia pelajari seolah kehilangan semangat intelektual yang dulu sangat kaya pada masa kejayaan Islam klasik. Disinilah ia mulai banyak membaca karya filsafat, logika, dan ilmu sosial. Pertemuannya dengan Jamaluddin Al-Afghani, seorang aktivis dan pemikir politik Islam, menjadi momen yang sangat berpengaruh. Dari Al-Afghani, Abduh belajar bahwa agama harus menjadi kekuatan pembebasan, bukan alat untuk membatasi berpikir. Abduh kemudian aktif menulis majalah di Al-Urwah Al-Wusqa, membahas isu kolonialisme, kemunduran umat Islam, dan perlunya pembaruan cara berpikir. Namun, akibat pandangan politiknya yang kritis terhadap pemerintahan Mesir dan Inggris, ia sempat diasingkan ke Beirut. Di Beirut, Abduh mulai mengembangkan gagasan besar tentang pembaruan teologi dan pendidikan Islam. Sekembalinya ke Mesir, ia diangkat menjadi mufti Mesir dan berperan besar mereformasi sistem pendidikan serta hukum Islam agar lebih sesuai dengan zaman modern. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu teologi progresif Muhammad Abduh. Secara sederhana, teologi progresif Abduh bisa dipahami sebagai usaha untuk memadukan ajaran Islam dengan akal dan kemajuan zaman. Menurut Abduh, banyak umat Islam terbelakang karena memahami agama secara tekstual dan kaku, tanpa melihat konteks sosial dan rasionalitasnya. Ada beberapa poin penting dalam pemikiran teologi progresif Abduh. Yang pertama, rasionalitas dalam beragama. Abduh menegaskan bahwa akal dan wahyu tidak mungkin bertentangan. Kalau seolah-olah bertentangan, maka itu karena pemahaman kita yang salah terhadap wahyu. Artinya, manusia harus menggunakan akalnya untuk memahami ajaran Islam dengan cara yang logis dan kontekstual. Contohnya, ketika membahas mukjizat, Abduh tidak menolak keberadaannya, tapi menafsirkan dengan pendekatan rasional. Ia ingin agar umat Islam tidak hanya percaya secara dogmatis, tapi juga berpikir tentang makna spiritual dan moral di balik mukjizat itu. Yang kedua, ada pembersihan akidah dan tahayul. Abduh melihat bahwa masyarakat Islam saat itu banyak terjebak dalam tahayul, bid'ah, dan kufarot. Kepercayaan yang tidak berdasar, tapi dianggap bagian dari agama. Baginya ini adalah sumber kemunduran. Ia menegaskan bahwa Islam yang sejati adalah Islam yang murni, berpikir
berpijak pada tauhid dan moral serta rasionalitas, bukan pada ritual yang tidak bermakna. Yang ketiga ada pendidikan dan ijtihad. Menurut Abduh, Islam harus dibuka ruangnya untuk ijtihad, yaitu berpikir dan menafsir ulang hukum sesuai konteks. Ia menolak sikap taklid buta atau mengikuti pendapat lama tanpa berpikir. Dalam pandangannya, pendidikan Islam harus mengajarkan berpikir kritis, bukan sekedar menghafal. Abduh bahkan melakukan reformasi besar di lembaga pendidikan Mesir. Ia memasukkan pelajaran ilmu umum seperti matematika dan sains ke sekolah-sekolah Islam agar umat Islam bisa belajar dengan bangsa lain secara intelektual. Yang keempat ada etika sosial dan reformasi masyarakat. Teologi bagi Abduh bukan hanya soal hubungan manusia dengan Tuhan, tapi juga hubungan manusia dengan sesamanya. Ia menekankan pentingnya moral, keadilan sosial, dan tanggung jawab umat terhadap pembangunan bangsa. Baginya beragama tidak cukup dengan ibadah ritual, tapi juga harus berdampak nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, teman-teman, apa sih relevansi pemikiran Muhammad Abduh di zaman sekarang? Kita tahu umat Islam hari ini hidup di dunia yang serba cepat, teknologi, media sosial, globalisasi, dan tantangan moral baru muncul setiap hari. Pemikiran Abduh bisa menjadi inspirasi untuk menjawab tantangan itu. Mari kita lihat beberapa contohnya. Yang pertama ada pendidikan Islam yang kritis dan terbuka. Abduh ingin agar pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada hafalan dan dogma, tapi juga melatih kemampuan berpikir, berdialog, dan memahami realitas modern. Ini bisa diterapkan di sekolah dan pesantren kita dengan menggabungkan kurikulum agama dan sains atau mengajarkan berpikir kritis terhadap isu sosial. Yang kedua ada reformasi hukum Islam. Pemikiran Abduh membuka ruang bagi penafsiran hukum Islam yang kontekstual. Misalnya bagaimana hukum Islam bisa menjawab isu-isu baru seperti keuangan digital, lingkungan, dan hak perempuan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya. Yang ketiga ada menghadapi radikalisme dan polarisasi. Abduh menolak sikap fanatik yang memecah belah umat. Ia menekankan Islam sebagai agama yang damai, rasional, dan terbuka. Dengan semangat teologi progresifnya, kita bisa membangun masyarakat yang toleran, berpikir terbuka, dan tetap berpegang pada nilai moral Islam. Dan yang terakhir ada Islam dan sains. Abduh percaya bahwa sains dan agama tidak perlu dipertentangkan. Bagi beliau, kemajuan ilmu pengetahuan justru bisa memperkuat keagamaan, karena semakin banyak kita tahu tentang alam semesta, semakin kita kagum pada kebesaran Tuhan. Nah, teman-teman, dari penjelasan di atas, mulai dari perjalanan hidup dan pemikirannya Muhammad Abduh, kita bisa simpulkan bahwa Muhammad Abduh bukan sekedar ulama, tapi juga pemikir pembaharu yang ingin membawa Islam keluar dari keterbelakangan menuju masa depan yang cerah dan rasional. Teologi progresifnya mengajarkan kita bahwa beragama tidak hanya soal ritual, tapi juga soal berpikir, berbuat, dan membangun masyarakat yang adil dan beradab. Semoga dengan mengenal tokoh seperti Muhammad Abduh, kita lebih semangat untuk berislam secara cerdas, terbuka, dan kontekstual. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan pembahasan tokoh Islam lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.